Kisah Nabi Ibrahim yang menyembelih Nabi Ismail. Nabi Ibrahim alaihissalam mempunyai 2 orang istri. Istri pertama bernama Sarah dan istri kedua bernama Hajar. Sarah melahirkan seorang anak laki-laki yang dinamakan Ishak, sedangkan Hajar melahirkan anak laki-laki juga yang bernama Ismail. Namun, Sarah merasa kurang senang hidup bersama dengan Hajar. Berkali-kali ia meminta kepada suaminya agar Hajar dan anaknya dipindahkan ke tempat lain. Akan tetapi, Nabi Ibrahim tidak segera menurutinya. Barulah setelah menerima perintah dari Allah, Nabi Ibrahim mengajak Hajar dan Ismail untuk pindah ke Mekah. Ismail yang masih menyusui pada waktu itu terpaksa harus mengikuti kedua orang tuanya menempuh perjalanan jauh dan melelahkan. Hajar dan Ismail pun ditempatkan di daerah padang pasir yang tandus, sunyi, dan terik matahari yang sangat menyengat kulit. Ibrahim pun lantas meninggalkan mereka berdua, dan tak ada seorang pun kecuali mereka berdua di sana. Setelah beberapa tahun Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan anak dan istrinya, ia pun merasa rindu kepada mereka berdua. Beberapa kali ia mengirim utusan untuk melihat keadaan anak dan istrinya tersebut. Dan ketika utusannya mengatakan kalau anak dan istrinya dalam keadaan yang baik-baik saja, Nabi Ibrahim pun merasa lega. Ternyata kehidupan istri dan anaknya itu diberi serba berkecukupan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hajar dan Ismail dianggap pemilik dan pemimpin di Mekah karena mereka berdualah yang pertama kali menetap dan bertempat tinggal di sana. Demikianlah Nabi Ibrahim tidak dapat menahan kerinduannya. Ia pun berangkat ke Mekah dan bertemu dengan Hajar dan Ismail di padang Arafah. Anak dan istrinya itu sedang menggembalakan hewan ternak yang cukup banyak. Dalam perjalanan pulang ke Mekah setelah menggembalakan ternak, mereka beristirahat di Musdalifah karena kelelahan dan akhirnya tertidur. Dalam tidurnya yang sebentar itu, Nabi Ibrahim alaihissalam mendapat wahyu melalui mimpi. Ia diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelih Ismail. Anak kesayangannya itu harus dikurbankan sebagai bukti patuhnya Nabi Ibrahim terhadap Tuhannya. Seketika itu juga, Nabi Ibrahim pun terkejut dan berdebar-debar. Tampak begitu beratnya ujian kali ini. Ia pun akhirnya menguatkan hati demi rasa cintanya yang lebih besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia juga pada akhirnya memberitahukan mimpi itu terhadap anaknya Ismail. Wahai anakku Ismail, dalam mimpiku, aku diperintah oleh Allah untuk menyerahkanmu sebagai kurban, dan aku harus menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu, wahai anakku? Kata Nabi Ibrahim kepada anaknya Ismail. Ismail pun lantas menjawab, wahai ayahku, sekiranya itu adalah perintah dari Allah, maka laksanakanlah apa yang telah diperintahkannya padamu. Aku akan tetap sabar dan ikhlas menerima cobaan ini. Dan setelah itu, dikisahkan bahwa iblis berusaha merintangi perintah Allah kepada Nabi Ibrahim. Berkali-kali iblis membujuk agar tidak melaksanakan perintah itu. Namun Nabi Ibrahim tetap melaksanakan perintah Allah. Dan godaan iblis yang begitu dahsyatnya tak mampu meruntuhkan ketaatannya kepada Allah. Nabi Ibrahim pun lantas membawa Ismail ke atas bukit. Di sana Ismail mengenakan kain penutup mata, dan pedang yang tajam pun sudah dipersiapkan. Ketika pedang itu sudah berada di leher Ismail, tiba-tiba tubuh Ismail pun diganti dengan seekor kambing yang gemuk oleh malaikat Jibril. Dengan demikian, selamatlah Ismail dari penyembelihan itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala lantas berfirman kepada Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, kau sudah melaksanakan perintahku dengan ikhlas. Sebagai gantinya, aku berikan binatang ternak untuk disembelih. Ini adalah cobaan besar bagimu. Dan peristiwa itu terjadi pada tanggal 10 Zulhijjah di Mina. Dan sampai sekarang dirayakan oleh seluruh umat muslim sebagai Hari Raya Idul Adha.
Dan umat Islam yang melaksanakan ibadah haji juga dapat melakukan kurban di Mina sebagai penghormatan atas Nabi Ibrahim alaihi salam. Demikianlah kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Betapa sabarnya Nabi Ibrahim dalam menaati perintah Allah untuk menyembelih anaknya Ismail. Karenanya kita diajarkan bahwa kita tidak boleh mencintai apapun melebihi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kisah ini dapat mempertebal iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menambah motivasi kita untuk senantiasa berkurban di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala.